Pemirsa TV Parlemen, saat ini saya berada di Jenewa, Swiss mengikuti kegiatan DPR RI dalam rangka menghadiri sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-148 yang dihadiri langsung oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani beserta Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon dan delegasi lainnya dari DPR RI. Adapun tema besar Interparliamentary Union ke-148 ini adalah Building Bridge for Peace and Understanding, yaitu membangun jembatan untuk perdamaian dan kesepahaman. Dalam sidang IPU ke-148 ini di Jenewa, Swiss, Indonesia ikut aktif dalam membahas persoalan berbagai isu global, antara lain terkait perempuan parlemen, isu demokrasi dan HAM, serta pembangunan berkelanjutan. Pada IPU ke-148 ini DPR RI juga terus konsisten untuk membela Palestina di hadapan parlemen dunia. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya dalam sidang General Debat on Parliamentary Diplomacy menyuarakan serta mendesak negara-negara besar atau adidaya menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Di hadapan delegasi parlemen dunia, Puan Maharani juga mengatakan bahwa parlemen merupakan ujung tombak dalam menghentikan eskalasi peperangan, serta menekankan agar mengedepankan diplomasi dan dialog untuk penyelesaian konflik di Palestina. Dan menilai IPU kali ini merupakan momentum yang tepat bagi semua parlemen dari berbagai negara untuk bersatu dan memberi perdamaian di bumi Palestina. Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan Indonesia bersama Malaysia sudah membuat kerjasama dalam bentuk proposal emergency item mengenai kondisi Palestina. Proposal tersebut berisikan draft khusus yang tersusun terkait dengan immediate ceasefire, humanitarian assistance, dan hal-hal terkait isu kemanusiaan. Perlu diketahui DPR RI saat ini adalah anggota eksekutif Komite IPU, sehingga Parlemen Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam mengupayakan agar negara-negara lain kompak untuk mendorong resolusi penyelesaian konflik di Palestina. Kami menginformasikan kemarin dalam sidang Assembly Decision of Emergency Item, DPR RI melakukan aksi walkout yang diikuti negara-negara lain seperti Iran dan Algeria dan beberapa negara yang peduli dengan Palestina sebagai sikap yang pantas bagi negara yang tidak mau perdamaian. Untuk emergency item sendiri, Indonesia memilih proposal yang diajukan Afrika Selatan yang didukung oleh Arab dan grup-grup negara Afrika yang berbunyi tentang dorongan meningkatkan kesadaran internasional, tindakan sementara pengadilan untuk Israel dalam hubungannya dengan warga Palestina di Gaza dan perlunya tindakan terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Namun dalam sidang ini diwarnai perdebatan antar parlemen dunia yang kemudian terjadi deadlock sehingga harus melakukan voting. Dan emergency item yang diajukan Grup Afrika meraih jumlah 60% dari target 67% suara atau 2/3 dari seluruh delegasi parlemen sehingga tidak menghasilkan resolusi. Namun menyikapi hal itu, nantinya Parlemen Indonesia akan terus berupaya melakukan pertemuan bilateral untuk mencari solusi terkait hal ini. Melihat Dewan Keamanan PBB baru-baru ini telah menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza, pemberian bantuan internasional, pembebasan sandera, serta menghormati hukum teritorial internasional yang sudah tertuang dalam resolusi PBB. Demikian laporan kami terkait sidang IPU ke-148 dari Jenewa, Swiss. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.